marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halkunal? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ana bi khair aidon. Anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Tidak. Oke, sepertinya full semua ya. Sepertinya full semua, silakan anak-anak bisa akses terlebih dahulu menggunakan aplikasi pembelajaran kita. Anak-anak, pastikan kalian ingat pembelajaran apa yang sudah kita laksanakan pada pertemuan kemarin? Apa itu, Zakia? Man pada hari akhir. Ya, betul sekali. Oke, kemarin kita sudah membahas yang berat-berat ya, masalah iman pada hari akhir. Takut nggak kalau kita bahas itu? Jadi sekarang kita akan membahas bab yang lebih menyenangkan, bab yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang pernikahan. Bab pernikahan di sini ada temanya tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pada kelas 12 kali ini kalian memang dipersiapkan untuk membahas bab pernikahan agar nantinya kalian itu kalau sudah saatnya, usianya sudah pas, sudah waktunya, kalian sudah paham terlebih dahulu, oh rumah tangga itu seperti apa sih, oh pernikahan itu harusnya bagaimana sih ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, Bu Lili akan menyampaikan KD yang akan kita bahas pada bab pernikahan ini. Untuk KD-nya, pernikahan atau munakahat, KD 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Tidak cuma itu saja, pada KD 4.6 nantinya kita akan mengajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Gimana? Suka nggak ini? Mau praktek nikah? Kalian sudah sering mendengar kata-kata pernikahan toh? Coba siapa yang mau berpendapat sekilas saja pernikahan itu apa versi kamu? Silakan Firza. Pernikahan itu bersatunya dua insan dalam tali pernikahan. Betul sekali. Pengertian pernikahan yang sudah dijelaskan oleh teman kalian Firza tadi ya. Pernikahan itu adalah bertemunya dua insan yang dipersatukan oleh sebuah tali. Kalau di dalam Islam atau di dalam ajaran yang lain juga ada yang namanya tali pernikahan. Tapi lebih jelasnya ya, Bu Lili akan minta kalian untuk mengamati sebuah video. Nanti di situ kalian akan tahu pernikahan itu seperti apa sih, prosesi pernikahan itu bagaimana sih. Oke anak-anak, silakan kalian melihat tayangan video tersebut. Anak-anak, tayangan videonya sangat menarik sekali. Pasti kalian terbayang-bayang nanti prosesi pernikahan seperti apa yang akan saya jalani nantinya, ya kan? Wah, sudah bersinar sekali itu di matanya ya. Oke, coba dari tayangan video yang sudah kalian tonton
tonton tadi, mungkin ada 1-2 anak yang mau memaparkan, ya, yang mau menanggapi apa sih inti dari video yang sudah ditonton tadi. Oke, silakan Bu Tana. Tersebut menjelaskan tentang sebuah proses akad nikah. Ada beberapa orang yang ada pada acara akad nikah tersebut, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, naib atau petugas dari KUA, wali dari calon perempuan, dan saksi. Terima kasih Bu Tana kalau berpendapat. Untuk teman yang lain mungkin ada. Oke, sip. Silakan Kala. Dalam video tersebut menggambarkan rangkaian acara pernikahan untuk mengucap janji setia antara laki-laki dan seorang perempuan. Dan dalam Islam, seorang laki-laki harus mengucap ijab kabul pernikahan. Ya, betul sekali. Tanggapan dari teman-teman kalian terkait dengan video yang sudah kita lihat bersama. Pada pernikahan, ya, pada prosesi pernikahan di situ harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Kalau tidak memenuhi, maka tidak sah pernikahan tersebut. Maka dari itu kita akan membahas bersama di sini, ya. Kita harus tahu dulu pengertian pernikahan itu apa, rukun dan syarat pernikahan itu apa saja, dan bagaimana nanti prosesi pernikahan yang seharusnya yang seharusnya ada, yang seharusnya rangkaian acara di dalam pernikahan Islam itu seperti apa. Itu harus semua sesuai dengan ketentuan syarat dan hukumnya. Yang pertama tentang pengertian pernikahan. Nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi, yang mana di Indonesia itu harus didaftarkan pada KUA. Apa itu KUA? Kantor Urusan Agama. Betul sekali. Lah, di dalam Islam itu sendiri ada ayat yang menegaskan, yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Di sini ada surat Az-Zariyat ayat 49 dan surat An-Nahl ayat 72. Ini bisa kalian lihat. Nanti kita akan pelajari pada surat tersebut itu maknanya apa saja, makna yang terkandung di dalamnya. Lalu hukum tajwidnya apa saja? Kalian pasti sudah pernah belajar toh tentang hukum tajwid. Apa saja hukum tajwid yang ada? Ya, betul sekali. Itu adalah beberapa hukum tajwid, hukum bacaan tajwid. Selain itu, kita akan membahas rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5, cuma ada 5 saja. Yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali dari pihak perempuan, yang keempat dua orang saksi, dan yang kelima ada simbol atau ijab kabul. Ya, dari 5 ini ada syarat-syarat yang mengikat. Agar apa? Agar rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, jadi pernikahan yang terlaksana itu menjadi sah secara hukum Islam. Selain tadi rukun dan syarat, kita juga akan mempelajari tentang hukum-hukum pernikahan di dalam Islam. Menikah itu tidak cuma wajib, menikah itu juga bisa menjadi haram, makruh, mubah, dan juga sunnah. Itu bagi siapa saja yang kategorinya masuk di dalam sini. Wajib itu untuk orang yang mana sudah siap menikah, baik itu dari segi fisik, mental, ataupun akhlaknya dalam berumah tangga untuk melakukan sebuah pernikahan. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah dan haram. Haram itu bagi siapa? Haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangannya di hari nanti. Maka haram baginya, apalagi tujuan menikah baginya itu untuk menyakiti
Ya, untuk tujuan yang tidak baik maka haram baginya untuk menikah dan bisa juga menjadi makruh. Penjelasan materi yang sudah boleh disampaikan, apakah sudah paham semua anak-anak? Adakah yang mau bertanya? Silakan Najwa. Bolehkah pernikahan berlangsung tanpa adanya seorang wali dari pihak wanita? Tanpa wali dari mempelai wanita, kira-kira boleh atau tidak anak-anak? Betul sekali, tidak boleh karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan. Oke, sip. Berarti di sini anak-anak sudah sebagian besar sudah memahami semua. Sekarang Bu Lili akan melakukan diskusi bersama tentang beberapa permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas. Ya, Bu Lili akan bagi nanti menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Bu Lili bagi menjadi 3 kelompok saja. Silakan nanti anak-anak langsung berkumpul dengan kelompoknya. Sip, oke? Anak, untuk kita diskusi kali ini seperti biasanya, silakan nanti untuk perwakilan kelompok bisa membuka aplikasi barcode. Kalian nanti scan barcode di depan. Permasalahan apa yang akan ditemukan oleh perwakilan dari kelompok dan itu yang akan menjadi pembahasan pada diskusi di kelompok kalian. Paham anak-anak semua? Oke, silakan langsung bisa perwakilan lagi satu persatu. Kalian sudah menemukan permasalahan-permasalahan apa pada kelompok kalian? Oke, karena sudah maka Lili minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan masalah apa yang akan didiskusikan pada kelompok tersebut. Silakan untuk kelompok 1, Fajar. Carilah pengertian setiap kata dari surat An-Nahl ayat 72 dalil tentang anjuran pernikahan serta jelaskan maksud yang terkandung di dalam ayat. Oke, sip. Itu permasalahan yang akan dibahas pada kelompok kalian. Untuk kelompok 2, silakan Gimana? Tentukan hukum-hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 72 dalil tentang anjuran pernikahan dan jelaskan. Oke, sip. Itu nanti permasalahan yang akan didiskusikan pada kelompok kalian. Silakan Sihong. Macam-macam hukum pernikahan dalam Islam dan berikan contohnya yang ada di kehidupan sekitar kalian. Oke. Jadi nantinya permasalahan-permasalahan itu kalian buat pada memo card ini. Silakan kalian cari, boleh kalian searching di internet. Kalian buat memo card ya, nanti dituliskan lalu kalian tempel di depan, lalu kalian juga menjelaskan sedikit tentang diskusi yang sudah dibahas pada kelompok kalian masing-masing. Sudah paham anak-anak? Oke, sip, bisa langsung dikerjakan. Sudah selesai? Silakan perwakilan kelompok bisa menempelkan di depan hasil diskusinya. Yuk, langsung kelompok 1, 2, 3. Sudah bagus sekali diskusinya dari beberapa kelompok, kelompok 1, 2, 3. Kemudian minta untuk perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa mempresentasikan ke depan. Nanti kelompok yang lain menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Oke? Kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Oh, bisa mewakili ke depan. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Zakia. Menurut beberapa hukum pernikahan yang sudah dijelaskan pada kelompokmu, hukum pernikahan apa yang akan kamu laksanakan? Pernikahan yang akan saya
anut adalah wajib. Karena nanti ketika saya sudah mapan, saya ingin menikah dan memiliki pasangan hidup yang hidup untuk menyempurnakan ibadah saya di dunia dan menemani saya di surga kelak. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Bagaimana pembelajaran untuk hari ini anak-anak? Menyenangkan? Kita pada bab ini ada 3 kali pertemuan. Ini masih pertemuan yang pertama. Jadi nanti akan ada pertemuan kedua dan ketiga. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membuat kesimpulan bersama. Pelajaran pada hari ini apa yang kalian dapatkan? Silakan untuk membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Rizka. Adalah sebuah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Agar terciptanya rumah tangga yang harmonis, maka hendaknya diawali dengan hubungan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama. Rumahku, surgaku, surgaku terasa di saat aku bisa memiliki kamu sepenuhnya dalam hidupku. Terima kasih untuk kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Rizka tadi. Untuk terakhir kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada kritik atau saran yang akan diberikan untuk pembelajaran kita agar lebih menarik lagi. Fajar mau memberikan kritik atau sarannya, silakan. Sepertinya bisa variasi kalau kita menjalankan pernikahan. Oke, boleh praktek pernikahan nanti untuk pertemuan ketiga. Sudah begitu anak-anak? Untuk pertemuan pada minggu depan kita masih akan membahas tentang bab pernikahan, akan tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Ya, temanya masih pernikahan, bahasanya berbeda. Besok kita akan membahas tentang beberapa pernikahan yang tidak sah di dalam Islam. Ada juga siapa saja yang menjadi mahram kita. Apakah mahram? Siapa mahram? Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Juga tentang talak dan rujuk serta manfaat dan hikmah dari pernikahan. Silakan kalian bisa belajar mandiri terlebih dahulu di rumah. Kalian gali ke materi-materinya agar besok waktu kita sudah masuk pembelajaran kalian sudah punya referensi atau wawasan tentang materi